Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di sini oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Habib Umar tentang hakikatur riya, hakikatnya riya, definisinya riya, pengertian riya. Arya mustagun minar ru'yah wa asluhu talabul manzila fi qulubin nas wa iraihim khisalal khair. Jadi tujuan daripada riya adalah untuk menuntut atau mencari kedudukannya di hati manusia dengan cara dia tunjukkan amal-amal kebaikannya. Jadi ketika dia tunjukkan kebaikan, tujuannya biar punya posisi di hati manusia, biar bisa dihormati oleh orang sekitarnya. Illa annal jah wal manzilah tutlabu bi amali siwal ibadat wa bil ibadat. Dan orang kalau cari kedudukan dan juga mencari kedudukan di hati manusia itu bisa menggunakan ibadah, bisa juga menggunakan selain ibadah. Wa ismu riya makhsusun bil ibadah. Sedangkan pengertian riya yang dikhususkan hanya untuk ibadah adalah iradatul ibad bi taatillah, yakni keinginan dia mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasnya itu adalah definisi iradatul ibad bi taatillah. Jadi dia pengen iradatul ibad, keinginan dia adalah untuk beribadah kepada Allah atau taat kepada Allah. Cuman tujuannya bukan untuk Allah. Dia cuma melakukan ibadah untuk Allah, zahirnya taat kepada Allah. Fal murai al-abid. Murai itu adalah orang yang melakukan ibadah tadi. Orang yang melakukan ibadah dinamakan murai. Ia melakukan ibadah bukan karena Allah ya, melakukan ibadah biar dapat kedudukan di mata manusia, maka pelakunya itu dinamakan murai. Taib. Wal mura'a, sedangkan mura'a itu adalah orang yang diharapkan untuk memandang dia. Orang-orang yang diharapkan agar dia punya kedudukan di hati mereka. Jadi ketika orang riya kepada siapa itu orang-orang, maka pelakunya yang mura'i, orang-orang dinamakan mura'a. Tamam. Wa mura'a bih adalah amal ibadahnya, dinamakan mura'a bihi. Ya. Taib. Fahuwa katsirun, dan sebenarnya ini banyak sekali macamnya, tajma'u khamsa aqsam, tapi dari 5 perkara ini apa namanya pokoknya, 5 hal ini, 5 pokok daripada riya, yang mana dari 5 ini bercabang banyak hal. Apa itu? Yang pertama, kadang orang riya karena fisik badan. Yang kedua karena zai pakaian. Yang ketiga al-qaul ucapan. Yang keempat al-amal perbuatan. Yang kelima al-atba, yaitu pengikut atau asya al-kharijah, atau sesuatu yang lain daripada bagian tubuhnya, artinya pengikut dan lain-lainnya. Hakata. Jadi 5 hal: fisik, kemudian pakaian, ucapan, amal, dan pengikut. Ini adalah pokok 5 pokok yang memungkinkan orang riya dengannya. Al-qismul awal, bagian pertama atau pokok pertama itu arya bil badan, riya dengan fisik. Gimana? Tentunya kalau seandainya kita bicara yang ibadah sama yang non ibadah, di sini bakal dikutip. Kalau ibadah riya dengan fisik itu dengan cara apa? Bi izharin nuhul, ditunjukkan kurus badannya, dikuruskan badannya, kecil badannya, untuk apa? Liyadulla ala qillatil akal,
agar menunjukkan kepada orang kalau saya ini adalah orang yang jarang makan loh. Saya ini orang yang warok loh. Saya ini orang yang zuhud. Saya ini orang yang puasa terus. Jadi badan saya kurus. Jadi tujuannya apa? Tunjukkan fisiknya kurus biar orang anggap ini loh ahli puasa, ahli shaum. Liqillatil akal. Kalau makan cuma sekedarnya. Hakada. Atau banyak bergadang, wasahar. Sering bergadang biar nunjukin kepada orang kalau saya ini kurus gini gara-gara sering begadang. Sering qiyamul, sering tahajud. Wa kasratul istihad, dan saya kurus begini karena saya beristihad dengan sungguh-sungguh. Wal hazan ala din, dan saya jadi kurus gara-gara sedih mikirin orang-orang jauh dari agama. Masya Allah. Ada riaknya dengan fisik, dikurus-kurusin badannya ya. Kemudian wa dia dulu ala istighraqil ham, terus dibiarkan rambutnya nggak keurus, biar nunjukin apa kalau dia ini adalah orang yang banyak pikiran. Allah, tiap hari tafakur mikirin umat. Ya khair. Wa tad'uhu nafsuhu ila idhariha, sehingga nafsunya meminta dia untuk tunjukkan ini. Tunjukkan, artinya tunjukkan biar dia kelihatan kurus, rambut berantakan, biar orang tahu kalau dia adalah orang yang perhatian akan agama, ini adalah orang yang penuh ijtihad dan lain-lainnya. Wa yagrub minhu khafdash shaut. Ya. Kalau orang dekat sama dia, kalau ngobrol dia ngomongnya pelan sampai dia ngedekat ke dia. Ya. Wa igharatul ainain, dan kalau ente lihat matanya itu cekung udah. Ya, kayak orang banyak begadang. Ya. Kemudian zubuli asyafatain, bibirnya kering. Ya. Kering. Tanda kalau dia sering kelihatan biar tunjukin kalau dia adalah orang yang sering puasa. Wa an hadza qala al-Masih alaihi salam, maka oleh karena itu Sayyidina Isa alaihi salam ngajarin, kata Nabi Allah Isa, kalau ada orang yang puasa di antara kalian, maka kata Nabi Allah Isa, falidahin ra'sa, pakai minyak rambut, ya, sisirin yang rapi, yurajjil syarahu, sisiri rambutmu, wa yakhal ainain, pakai sifat mata, ya, biar nunjukin kalau orang nggak nyangka kalau itu lagi puasa. Bukan ini enggak, malah ditunjukin saya lagi puasa. Nabi Isa bilang enggak, yang rapi, pakai sifat mata, rambut dibersihin, disisirin, pakein minyak. Jadi orang kalau ngeliat ini segar terus. Orang anggap ini enggak puasa, padahal itu adalah orang yang lagi puasa. Hakadha, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Amma ahlu dunia, sedangkan ahlu dunia riaknya dengan fisik, dengan apa? Bil haris samin. Tunjukin dengan badan yang gemuk. Oh, kalau saya mah makan apa aja jadi udah. Makan selalu enak, nggak biasa makan beginian. Itu harus samin. Wasafa'ilun, kulitnya bersih bukan main. Perawatan terus. Wa'tidalul alqama wa husnul wajah. I'tidalul qama, tubuhnya normal. Tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wa husnul wajah, keindahan wajahnya, sehingga dia senang untuk menampakkan keindahan wajahnya di depan orang. Wa nadzafatul badan, kebersihan tubuh, wa quwwatul a'dha, dan kuat fisik. Orang zaman sekarang begini, riaknya kebanyakan riak apa namanya dalam urusan dunia kayak begini nih. Bentar-bentar foto. Mending foto asli, filter dipasang ya. Apa yang mau diriakkan? Itu mau merubah ciptaan Allah nggak bakal bisa, udah terima. Makanya di sini kadang orang riak dalam ibadah tadi dengan fisiknya, dia kuruskan badannya, ditunjukkan kalau dia adalah orang yang banyak ibadah, banyak ijtihad. Kemudian kalau riak dengan masalah apa zahir, riak dalam urusan dunia, dia indahkan wajahnya di ini segala macam. Hakada. Yang kedua, arya bil hay'ah, dengan pakaian atau semacamnya. Dengan apa? Bitas'if asy-sya'ras,
artinya dibiarkan rambutnya berantakan. Wa halqis syarib, dia potong kumisnya. Wa itragir ras, ya, dan ditundukkan kepalanya. Wal hudu, ditenangkan fisiknya, badannya, artinya gak banyak gerak. Walab susuf, memakai baju suf, baju wol, yang mana ini adalah pakaian kaum sufi kala itu, ya. Wa tasmiri ila garibi minasag, dan dia bersungguh-sungguh mengenakan pakaian sampai itu di atas, setengah betis, ya. Setengah betis dia punya kainnya, ya, menunjukkan bahwa ini adalah orang yang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Artinya orang-orang kayak begini, kalau niat ngikutin sunnah bagus, tapi kalau biar orang tahu saya orang paling banyak ngikutin sunnah, ada riya, ya, ada riya. Kemudian water kita di fitob, bajunya nggak pernah dicuci, biar kelihatan kotor, biar nunjukin kalian ini anda nggak punya waktu nyuci, anda waktu anda cuma ibadah doang. Rizal annahu muttabi'u li sunnah, biar nunjukin ke orang-orang kalau dia ngikutin sunnah Nabi, muqtadin bisalihin, mencontoh kaum salihin. Biar kelihatan nih orang ini orang yang fokus cuma ibadah doang. Wa min hulubsul muragga'ah, kadang pakai baju tambelan, cari baju yang tambelan dipakai sama dia, nunjukin kalau aneh gak cinta dunia. Ada orang yang benci dunia, jadi baju aneh tambelan semuanya. Muragga'ah. Wassalatu ala sajadah, kemana-mana bawa sajadah. Sajadah. Kalau orang zaman sekarang, zaman sekarang gara-gara takut covid ya. Tapi kalau dulu zai, pakaian kaum sufi kemana-mana bawa sajadah. Kalau niat dia lillah nggak jadi masalah ya ikhwan. Ini kita bicara tentang niatnya riya, talabul manzilah. Kemudian ulum tiap azhar, tusabbihuha bisufia mal ikhlas min haqaiqit tasawuf fil batin. Kemudian pakai nggak tahu pakaian baju yang apa, mungkin zarq, mungkin bisa diartikan bisa berubah warna, atau baju yang usang mungkin ya, baju yang sudah mulai usang, dengan niatan tasyabbuh, memiripkan dirinya dengan kaum sufiyah, padahal hakikatnya batinnya kosong dari tasawuf, cuman zai, pakaian doang, mazahir, mazahir ahli sufah, orang tasawuf, padahal batinnya kosong dari ilmu tasawuf. Makanya teringat malam Jumat kemarin Al Habib Umar ceramah di Darul Mustafa, bicara tentang masalah ini, tentang masalah balad tarim, yang mana Al Habib Abu Bakar masyhur berbicara sebelum Habib Umar menceritakan tentang ini kota-kota tarim, kotanya aulia, orang beruntung yang masuk ke dalamnya, yang tinggal dengannya, yang atau punya hubungan dengannya, yang mana kita dengar dari penceramah-penceramah lainnya tentang memuliakan tarim, berapa banyak orang-orang besar, artinya sampai ngomong aneh nggak berani ngomong di tarim. Kenapa? Sebab kota tarim itu dinaungi dengan para aulia Allah. Kemudian Habib Umar ceramah setelahnya, kata Habib Umar, makanya kita ini tarim ini ada jasad wa ruh, ada jasad dan ada ruhnya. Jasadnya kebanyakan orang mengenakan pakaian ahlu tarim, jasadnya, tapi dia menyimpang dari ulama ahli tarim, kosong dari ajaran ahli tarim, kosong dari nahjul alawi, kosong dari irtun nabawi. Maka yang kayak begini cuman orang pakai fisik tapi nggak ada ruh. Model kayak begini, pakaian sufi tapi batinnya kosong dari tasawuf. Makanya di situ Al Habib Ali bin Abdullah bin Idarus bin Syahab, beliau mengatakan manahan illa surah wala syai' fi magsurah. Dia bilang kita ini cuma zahir doang, batin kita kosong katanya. Padahal itu min kibar sholihin, gimana kita? Maka di situ ya ahbab, tidak apa namanya, bukan patokan pakaian, tapi apa yang ada dalam batinnya bagaimana. Hakikatul tasawuf. Memakai pakaian kaum sufi cuman hatinya rakus akan dunia, hatinya rakus akan kedudukan. Ada bukan tasawuf. Ini bukan ahli tasawuf yang kayak begini. Hakada. Taib. Kemudian minhu at-takannu bil izar fawqal imamah.
Wa isbal, kadang dia pakai takenno, pakai apa namanya, kayak penutup wajah, al-qina, penutup wajah dengan kain, ya. Pakai, artinya untuk apa? Fawqal imamah, di atas imamah terus pakai lagi tambahan begitu. Isbalur rida alal ainain, kadang dia punya rida tuh diturunkan, ditaruh di pakai seperti tailasan kayak kerudung, diturunkan sampai nutupin, kelihatan dari luar tuh nggak kelihatan matanya. Biar mungkin kalau dia ini ngeliatnya ke bawah terus, dan biar aman dari apa namanya, debu dan lain-lainnya. Liyuriya annahu intaha taghassufahu ila al-hadar min ghubarit tariq, ya. Sebab dia nunjukin sedang benar-benar menjaga dirinya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai khawatir daripada ghubarit tariq. Wa minhu ad-dira'ah wa taylasan yalbasahu man huwa khalin anil ilm yuhim annahu min ahlil ilm. Dia pakai taylasan, pakaian-pakaian ulama, biar orang nyangka kalau saya ini ahli ilmu, padahal hatinya kosong daripada ilmu. Hakada. Jadi intinya ya ahbab, sebenarnya kita bukan dilarang ya memakai pakaian ahli ilmu, memakai pakaian sunnah. Nah, kita dianjurkan. Cuman yang dilarang ini kalau niatnya untuk riya. Niatnya biar orang anggapannya ahli ilmu. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau seandainya niatnya bukan untuk itu, niatnya karena Allah, maka ahlan wa sahlan, jangan pedulikan orang. Kalau niatmu karena Allah, pakai. Niatmu karena Allah, ikhlas, jangan khawatir. Walaupun satu dunia ngomongin ente, wah ini sok-sokan lah, keluh. Apa dampaknya ucapan manusia? Sebab kita emang nggak noleh kepada manusia. Tapi kalau kita noleh pada manusia, lebih baik jangan deh. Masih nyari kedudukan, jangan, latih diri kita. Tapi kalau seandainya kita udah nggak peduli, kalau biarin. Makanya dinyatakan ada istilah orang Arab, kalb yanbah wal kafilah tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nggak ngaruh. Yang penting niatnya bukan karena manusia, karena Allah. Wal muraun bizai tabaqat, dan orang yang riya menggunakan pakaian ini punya kedudukan, ada maratib. Minhum man yatlubal manzila inda ahli salah. Ada kelompok yang mencari kedudukan di hadapan orang-orang saleh. Maka dia pakai pakaian yang mukharragah al-wasakhah, al-qasira al-ghalidhah. Pakaian yang usang, yang kotor, yang pendek, yang tebal. Ya. Biar menunjukkan ini orang ahli tasawuf beneran. Ya. Tujuannya apa? Biar bisa dekat dengan orang-orang baik, dekat dengan orang-orang soleh. Walau kulifa ayyal basa wasatan nadhifan lakana indahu kazibhi. Kemudian kalau dikasih baju yang agak bersih, dinolak. Kenapa? Kalau pakai rasanya itu risih, bahkan lebih risih seperti orang lagi disembelih. Wah, nolak benar. Allah, haram. Saya nggak boleh pakai pakaian begini. Saya artinya ketakutan kan main. Tapi niat ente apa? Kalau niat ente mencari kedudukan di mata manusia, hadza haram, memakai pakaian kayak gini, riya. Ya, iya. Makanya di sini kalau niatnya lillah sih nggak jadi masalah. Wa ukhra, sedangkan kelompok kedua yatlubuna al-qabul inda ahli salah. Ya. Wa inda ahli dunia. Yang kedua, dia pengen bisa diterima di mata orang soleh dan juga di hadapan ahli dunia. Ya. Apa itu? Walau la bisu al-fakhir radhahumul qurra. Kalau dia pakai baju yang bersih, yang bagus, yang licin, ya, maka dia nggak bakal bisa duduk dengan qurra, para ulama ahli salah. Walau labisu al-mukharraga al-badalah irdarat hum a'yunul muluki wal aghniya. Kalau dia pakai baju yang usang, baju yang kotor, maka raja dan orang-orang kaya risih kalau memandang dia. Akhirnya bingung nih, kalau pakai baju bagus diterima makhluk dunia, cuma ditolak dengan kaum sholihin. Pakai baju yang sangat buruk, usang, tambelan, diterima orang soleh tapi nggak disukai sama
orang-orang kaya. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Fayaltamisunal qabul indal fariqain. Maka dia berusaha biar bisa diterima kepada kedua pihak ini. Diterima sama orang soleh, diterima sama agnia. Wa in kulifu lubsa khasnin aw waskhin la kana indahum kazibih walau kulifu lubsal kattan ad-daqiq al-abyad wa in kana duna qimati thiyabihim la'azuma alaihim. Ya. Jadi dia ini pakai baju yang tengah-tengah, bisa diterima kedua pihak. Sebab kalau dipaksa pakai baju yang sangat bagus atau baju yang sangat jelek, dia ngerasa seperti disembelih. Kalau pakai baju yang halus, ya, cuman nggak terlalu bagus, di bawah harga yang paling bagus, cuman dia pakai baju yang halus, la'azuma alaihim. Ini dia merasa, wah ini saya nggak pantas memakai baju yang kayak begini. Ya. Wa amma ahlud dunya, sedangkan penghuni dunia, mura'atuhum bithiyab an-nafisah. Mereka riya kadang-kadang dengan memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Buat pamer-pameran doang, baju paling mahal. Ya. Kain sarung harganya berapa Ustaz Pepen? Kain sarung ada sampai 16 juta, ya, 30 juta. Allah, apa tujuannya? Kalau tujuan dia, ya Allah, niat ibadah biar makin enak ibadahnya, nggak jadi masalah. Tapi niatnya biar orang tahu, nih kain paling mahal yang dipakai. Gitu ya. Kalau niatnya tasyakur, apa namanya tahadusan bi ni'mah, la iskal. Ya. Niat tasyakur biar nunjukin izhar syukur pada Allah, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Maka itu orang-orang Hadramut hadirin, kadang-kadang kita bingung sama mereka orang. Itu kalau lebaran bajunya baru, kayaknya baru, itu capnya nggak dilepas. Capnya tempelan dia masih dipakai, kenapa? Nunjukin baru. Bukan niat sombong, niat izharun ni'mah. Ya. Biar izharun ni'mah, biar bisa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat riya haram, tapi kalau untuk izharun ni'mah la iskal. Ya. Kalau kita orang Indonesia kan waduh, pakai baju walaupun baru juga kita lepasin semua ya. Kalau sono kagak hadirin. Begitu deh izharun ni'mah. Sebab disunahkan pada hari raya pakai baju-baju yang baru. Hakada. Orang-orang awamnya ya, kalau ulamanya kagak. Ulamanya rapi kayak gitu. Ala kulli hal. Kemudian ya, dengan baju yang bagus, marakib rafi'ah, kendaraan yang mahal. Wa anwa'u tawassu' wa tajammul fil malbas wal maskan wa atatul bait, pakaiannya, rumahnya, perlengkapannya dicari yang paling bagus. Waqad yalbasuna fi buyutihim thiyab al-khasanah wa istada 'alaihim law baradu lin-nas ma lam yubalighu fi zinah. Sedangkan kalau di rumah bajunya baju jelek semua. Bajunya yang udah tambelan, yang udah berlobang, ya. Cuman kalau keluar, wah nih saya mesti pakai baju yang bagus, kenapa? Dilihat sama orang. Ada tabiat ahlud dunia. Ya. Riya. At-talis, yang ketiga, ar-riya bil qaul. Riya dengan ucapan. Gimana itu? Dengan nasihat bil wa'zi wat tazkir wa nutq bil hikmah, ucapan yang penuh hikmah, wa hifdzul akhbar wal athar, hafal daripada hadis, hafal daripada ucapan-ucapan ulama, listimaliha fil muhawarah, agar dia bisa selalu digunakan dalam urusan muhawarah, dalam nasihat biar yang naik deh. Kenapa? Sebab ucapannya bagus, rapi, baik dan lain-lainnya. Dia memperindah ucapan, tujuannya apa? Biar bisa dipakai sama orang, biar bisa selalu digunakan dalam segala hal. Dan untuk izharan li ghazaratil ilmi, dan untuk menunjukkan kalau dia ini adalah orang yang ahli dari ilmu, wal inayah bi ahwalis salihin, adalah orang yang sangat perhatian dari keadaan kaum salihin. Kemudian juga wa tahrikish syafatain bi dzikir, mulutnya enggak pernah berhenti daripada zikir, bergerak bibirnya, berzikir terus. Kalau tujuannya lillah bagus, tapi ini kita bicara tujuannya riya. Tujuannya biar dibilang, ini ahli zikir. Tahrik asyafatin berzikir fi mahadharin nas, di depan orang. Kalau nggak ada orang nggak zikir. Depan orang mulai megang tasbih.
Itu tasbih nggak berhenti. Terus nggak ada orang, buru-buru megang tasbih. Megangnya remote TV. Megangnya handphone. Tapi kalau ada orang, wah, nunjukin. Bibir nggak pernah berhenti dari berzikir. Hakada wal amr wa nahi bimas wal amr wa nahi bimashhadil khalq. Kemudian juga dia tunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan orang. Biar orang tahu yang amar ma'ruf itu saya, yang nahi mungkar itu saya. Ada ria. Ente mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya nggak usah cerita-cerita sama orang, nggak usah cerita-cerita sama orang. Tapi kalau ngunjukin depan orang, wah, ada teringat As-Syahid As-Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, yang mana dia ini adalah penasehat pemerintah kala itu. Penasehat pemerintah dari zaman abahnya presiden yang sekarang nih, apa yang presiden sekarang, penasehat. Sampai akhirnya ada kelompok yang yang ingin menggulingkan pemerintah, yang kalau ngomong selalu mencaci maki pemerintah. Ada pemerintah zalim, pemerintah ini, sampai kejadian perang. Gara-gara ulama-ulama kayak begini nih, yang ngajakin orang perang, ini ulama-ulama yang memprovokasi perang ini, pemerintah gulingkan sampai terjadi perang. Di Syam sampai sekarang nggak kelar-kelar. Ratusan ribu orang meninggal, itu darah nanti bakal ditutup di hadapan mereka, di hadapan Allah. Ini ulama-ulama gini nih bakal berdiri bawa darah ratusan ribu orang. Biar dia tanggung jawab. Kemudian ngomong macam-macam. Sampai Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti difitnah. Bang, ada ulama penjilat, ulama pemerintah, ulama segala macam. Syekh Buti nggak ngomong sama sekali, nggak dibales. Sampai sekali waktu ada kesempatan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti sebagai sebagai wasilah ngundang tuh ulama yang nyaci maki pemerintah duduk bareng sama presiden. Ayo deh kita hadapin, ente ngobrol, nasihatin langsung. Begitu duduk di ruangan bertiga nih, presiden, Syekh Muhammad Ramdan Buti di tengah, sama nih ulama yang suka nyaci maki. Kata sama orang, tafadhol. Maka mulai berubah ucapan. Masya Allah, ya Fadilatul Rais, hei pemimpin yang baik, ente bagus banget, ente begini. Beda dengan ucapan di atas mimbar. Di atas mimbar cacian makian, zalim, sejahat-jahatnya manusia. Tapi di sini begitu ketemu bingung. Sampai Syekh Muhammad Ramdan Buti bilang, aneh waktu duduk sama mereka kita bertiga nih, aneh gak ngomong sepatah kalimat pun, aneh siap, aneh berikan waktu aneh buat dia semua. Ayo ngomong, nasihatin nih pemerintah yang dicaci maki, berikan masukan ente. Ternyata malah dipuji dengan pujian yang luar biasa. Kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, aneh terus terang bingung dan orang kayak begini. Di belakang lain, di depan lain. Dan ternyata ini ulama nih yang nyaci maki pemerintah, dia pula yang menghalalkan darahnya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Dia menghalalkan darah. Sampai terjadi pembunuhan gara-gara dia nih. Dia khutbah disiarkan langsung, dia bilang siapa yang bisa bunuh dia tuh, aneh jamin masuk surga. Masya Allah, lebih dari Tuhan. Ini orang kalau dia dihilangkan akalnya kayak begini, hilang akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Jadi intinya ya ahbab, bicara tentang masalah ini nih, banyak orang-orang tuh ingin menunjukkan dirinya itu adalah orang-orang yang benar-benar menunjukkan adalah ahli ilmu segala macam, padahal kosong sama sekali. Hakada. Taib. Kemudian wa minhu lubsul muragga wassalah ala sampai mana tadi kita bahas. Wa izhar mana dia tadi? Hah? Baik. Wa izharul ghadab lil munkarat. Kalau udah perkara mungkar, izharul ghadab. Ente harus marah. Kalau ente enggak punya kemarahan berarti ente enggak punya ghirah akan agama. Masya Allah. Yang sampai ingat dulu lah Habib Omar, aneh ingat banget waktu kita diterima. Jadi ketika ada karikatur yang pertama tuh dibuat oleh orang-orang Swedia, karena itu
bikin karikatur tentang Nabi Muhammad. Di mana-mana protes orang-orang ya. Di India, bahkan kalau nggak salah di Indonesia pun juga ada kalau demonstrasi untuk membela Nabi Muhammad. Kita diterima kayak nggak ada apa-apa. Walau tahu kabar, walau tahu kabar. Aneh dapat kabar itu belakangan. Kita semua yang belajar itu emang nggak melihat internet, wala apa segala macam. Jadi walhasil ketika sedang duduk, jadi ada satu dai tinggal di luar Hadramut, tinggal di Mekah, di Jeddah sana. Artinya dia tentu dapatin kabar di mana-mana, dilihat di India di mana-mana. Cuman begitu dia keterim ke Hadramut, lihat Habib Umar kok dalam majelisnya dia nggak nyinggung masalah ini, wala nyinggung karikatur, wala nyinggung ini segala macam. Sampai akhirnya pas ada kesempatan duduk Bang Habib Umar, dia bilang, ya Habib Umar, kita harus belain Nabi Muhammad. Habib Umar diam, dilihatin nih anak muda. Ya biasa anak muda bawanya semangat. Kita harus belain Rasulullah. Nabi Muhammad sedang disakiti, Nabi Muhammad lagi dihina. Ya. Tapi kok ente ya Habib Umar aneh lihat kok nggak ada gerakan sama sekali. Wala ngajak orang untuk kita doa atau segala macam, gimana seperti apa? Seperti yang dilakukan di India, dilakukan di Indonesia, dilakukan di Mesir, di berbagai macam tempat. Ya, kita harus belain Rasulullah. Kita harus bergerak. Terus Habib Umar cuma ngomong satu kalimat, kata Habib Umar, terus yang ente lihat yang selama ini kita lakukan bukan belain Nabi Muhammad. Terus belain siapa kita? Ngajak orang tuh dekat dengan Allah, belain siapa? Mengenalkan orang akan syariat Allah, belain siapa? Kalau ente anggap belain Nabi Muhammad cuma dengan izharul ghadab, dengan pernyataan ghirah, terus berarti orang yang kayak gini gak ada ghirah sama sekali lah. Jadi kita ghirahnya kita harus mu'tadil. Hati-hati sebab ketika ente izhar, kalau ente benar-benar nunjukin ikhlas, mungkin itu pun juga masih fiha kalam, nggak sempurna 100% aman. Gimana kalau niatnya untuk ikut-ikutan? Gimana kalau niatnya bilang kalau kita adalah orang paling peduli? Hancur semuanya di hadapan Allah. Hakada izharul ghadab. Baik. Kemudian juga wal asaf ala mugharafatun nas al-ma'as, itu merasa sedih ketika lihat orang ditunjukkan kesedihannya ketika lihat orang jauh dari agama. Kalau dalam majelis segala yang ya Allah, memang kita hidup di zaman orang-orang ya Allah jauh dari agama. Ucapan dia nih nunjukkan seperti itu, ditunjukkan. Kalau memang keluar dari hati nggak jadi masalah, ikhlas. Tapi kalau tujuannya biar bilang, oh ini syekh adalah orang yang benar-benar punya perhatian besar kepada umat. Kalau niatnya kayak begini agak riya. Wa tad'ifis shaut fil kalam wa tarqiquhu bil Qur'an. Kalau ngomong suaranya dipelan-pelanin. Kemudian juga tarqiqul Qur'an, kalau baca Qur'an tuh dengan bacaan dengan yang merasa dengan apa namanya kayak orang mau nangis gitu baca Qur'annya. Wa di'au hifdzul hadis, terus mengaku dirinya adalah orang yang hafal hadis dan berjumpa dengan para guru. Rad alaman yarul hadis, kemudian dia berani membantah atau mengomentari orang yang meriwayatkan hadis, biar orang tahu ke biar orang-orang nilai dia kalau ini aneh ini ahli hadis, aneh paham akan hadisnya Rasulullah. Kemudian wal mubadara ila annahu sahih au ghairu sahih, langsung bisa mengklaim ini hadis sahih, ini ghairu sahih. Ada hadis ghairu sahih. Masya Allah. Wal mujadalah bighazi ifhamul khasam. Kemudian mujadalah senang debat. Biar nunjukin ke orang kalau dia adalah orang yang bisa mengalahkan lawan dalam perdebatan. Dan anwa'uhu latan hasir, dan macam kayak gini enggak terhitung, banyak banget. Banyak banget. Nauzubillah min dzalik ya Rabb. Pakai kita kalau kadang-kadang kalau baca kitab ini, kitab Imam Ghazali ini, kita bingung ya, aduh, riya semua amalan kita. Nanti banyak banget amalan kita ini yang mau ikhlas susah, bukan main. Sebab memang sulit. Cuman bukan berarti kita tinggalkan berusaha. Baik. Wa ma ahlu dunia, sedang menghuni dunia riyaknya dengan ucapan itu dengan hifdzul as'ar, hafal syair.
wal amsal, ucapan-ucapan hikmah itu semacamnya. Wat tafasih, ucapannya difasih-fasihkan dengan bahasa Arab yang begitu indah. Wa hifdzun nahwil gharib, ya, hafal mengetahui ilmu nahwu yang tidak semua orang tahu. Ya arif, ya, ditunjukkan ke orang-orang kalau dia aneh ahli nahwu. Karena ini banyak orang yang kayak begini, alhamdulillah. Banyak orang kayak begini. Ya. Makanya ini tujuannya bukan untuk kita komentarin orang, lah, tapi untuk mengukur diri kita termasuk ada yang kalau termasuk tobat, berubah. Kemudian riya bil amal, itu riya dengan amalan, insyaallah ini bakal kita sambung di pelajaran berikutnya insyaallah. Sebab masih ada kegiatan lain, jadi minta maaf nggak bisa kita baca tuntaskan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita tuntaskan tentang masalah ini. Wallahu taala alam bisawab.